Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat yang kita bahas ini boleh kita sebut sebagai perintah Allah untuk check and recheck dalam menerima berita. Jangan terima sebuah berita itu bulat-bulat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi orang beriman yang beriman kepada Allah dan patuh kepada syariatnya dipanggil oleh Allah Ta'ala, dikasih peringatan, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik membawa berita kepada kamu, maka lakukanlah tabayyun. Tabayyun itu artinya apa? Cek dulu kebenarannya, periksa dulu kebenaran berita itu. Apalagi kalau berita itu sifatnya ya miring, artinya memburuk-burukkan, semacam fitnah. Jadi kita harus mencari pendapat pembanding, menyelidiki kebenarannya. Diberitakan seorang atau sekelompok orang umpamanya dituduh dengan sebuah tuduhan, kita sebagai pendengar jangan menerima begitu saja. Allah merintahkan kamu harus periksa dulu berita itu benar tidak. Kalau memang tidak benar, ya tentu kita mengambil sikap, anggap saja itu angin lalu, jadi tidak perlu didengarin. Karena memang berita seperti itu ya kadang-kadang memang sengaja untuk memecah belah kaum muslimin. Jadi ayat ini penting sekali, khususnya di zaman kita, di mana zaman ini yang dikenal sebagai revolusi informasi. Artinya informasi itu begitu gampang, mudah masuk melalui HP kita, internet, macam-macam, radio, televisi. Jadi kalau ada sebuah berita menyangkut kaum muslimin, apakah pencitraan kaum muslimin yang negatif, atau pribadi tokoh tertentu, seorang muslim dicitrakan buruk, orang mukmin, orang saleh dibilang macam-macam yang tidak pantas, maka ini harus kita periksa dulu beritanya, benar tidak? Jadi situlah Allah Ta'ala menasihati kaum mukminin agar tidak terjebak dalam perangkap-perangkap musuh. Musuh itu memang berusaha untuk mengadu domba kamu, supaya antara sama kamu terjadi perkelahian, konflik di antara sama kamu. Karena memang mereka tidak suka kalau kamu bersatu padu. Jadi diprovokasi, dan ini sudah terjadi di sepanjang sejarah, ini terjadi. Ya, bagaimana perbedaan antara Aisyah, ya, begitu juga dengan Muawiyah, dengan Ali, ini semuanya provokasi, fitnah. Perbedaan yang kecil jadi besar sampai melahirkan ya peristiwa sejarah. Tetapi orang-orang mukmin insya Allah tidak akan mau terpengaruh karena dibimbing oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila kamu mendapat berita atau dibawa berita kepada kamu oleh fasik. Nah, coba nih, orang fasik. Orang fasik adalah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang fasik. Datang membawa berita, oh wajib kita seleksi dulu. Periksa dulu filter ya sebelum kita kepercayai gitu Di ya. zaman sekarang bukan cuma fasik, kafir datang membawa berita. Bahkan sumber berita itu orang kafir. Bagaimana mungkin kamu terima bulat-bulat? Ya. Dengan demikian kamu membangun persepsi di atas berita tadi. Ya, zaman sekarang ini sebagaimana Anda ketahui, umat Islam dicitrakan perusak, terorisme dan sebagainya. Ya, kaum perusak. Padahal ya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi di balik itu. Apakah itu adalah sebuah sandiwara atau memang itu kejadian benar-benaran? Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya, diam saja, tidak usah beri komentar. In ja'akum fasiqum binaba'in. Apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka lakukanlah tabayyun. Artinya kalau ada diberitakan saudaramu dengan sebuah berita yang engkau sendiri tidak merasa enak dengar berita itu,
Maka tanya ke dia, saya dapat berita Anda begini-begini. Apa ini benar? Nah, di sana akan terbongkar, ketahuan. Tetapi coba bayangkan kalau kita tidak tabayun. Kita menerima atau mempercayai berita itu tadi. Akhirnya kita berdasarkan berita itu membangun persepsi. Na'udzubillah min dzalik. Padahal berita itu tadi sebenarnya apa? Dusta dan bohong. An tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga gara-gara kamu menerima berita dan membenarkan berita yang dibawa oleh orang fasik tadi, ya kamu pun akhirnya membuat persepsi, ya, berdasarkan informasi keliru itu. Lalu belakangan terbukti ternyata itu bohong. Bagaimana? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, baru menyesal. Iya ya, kita dulu dengar beritanya sih begitu. Ini kan sering ini terjadi. Ya, kita dulu kan dengar beritanya di mana-mana di media, apalagi sekarang ini zaman media sosial. Saya bilang media sosial ini setan baru, setan medsos namanya. Ya, setan media sosial. Karena di media sosial ini banyak sekali berkeliaran berita-berita yang tidak jelas ujungnya, awalnya dari mana. Memang betul ada juga berita-berita ataupun ya kita sebutlah ceramah-ceramah, pelajaran, hikmah yang baik. Ada nama yang baru sepertinya ya, inisial baru ini sepertinya, setan medsos. Apa maksudnya Pak Ustadz? Betul. Media sosial ini sekarang sudah merasuki kebanyakan kita. Yang berita yang masuk ke situ hanya copy paste saja. Yang satu menerima ya dari orang lain, tidak tahu dia siapa yang mengirim. Lalu dia baca, lalu dia copy paste, tinggal mengirim send ke grup pula lagi. Dari grup ke grup, sehingga satu berita menyebar dalam waktu yang singkat dan dibaca sekian juta orang. Padahal isinya dia tidak tahu benar atau tidak. Bahkan apalagi kadang-kadang berita itu betul-betul penyesatan. Na'udzubillah. Ini dia ya. Penyesatan pemahaman terhadap agama. Kita kan sudah punya sumber agama yang jelas. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat, cinta kepada orang mukmin. Tapi ini nanti akan dibelokkan. Kita punya syariat. Cinta kita kepada syariat. Apa yang diperintahkan oleh syariat itu kita cintai dan kita berusaha untuk komitmen. Tetapi nanti bisa saja muncul sebuah tulisan ya, yang membuat kita tergoda. Lalu kita pun menyebarkan ini kepada yang lain. Awas, kita semua akan nanti ditanyai oleh Allah Ta'ala di yaumul qiyamah. Andaikan orang tahu bagaimana pertanggungjawaban berita yang dia sebarkan, dia tidak akan berani mengcopy paste dan mengirim, men-share, kata orang sekarang, ya, mengirimkan, menyebarluaskan sebuah berita atau tulisan kalau dia tidak yakin kebenaran berita tersebut. Jadi melalui ayat inilah Allah Ta'ala. Jadi kalau begitu ayat ini menjadi sangat penting. Benar. Ya, untuk kita yang hidup di zaman sekarang, zaman di mana informasi berkeliaran, tidak jelas siapa sumbernya. Ya, luar biasa. Baik tentang pribadi orang, ya, apakah itu namanya tokoh atau keluarga muslim atau ajaran itu sendiri. Begitu dahsyat di zaman ini sehingga membentuk opini. Jadi Allah Ta'ala sekali lagi mengatakan fatabayyanu, periksa kamu berita itu. Karena biasanya orang fasik, yang namanya orang fasik, datang membawa berita bohong. Memang sudah kerjaannya. Memang itu kerjaannya, betul. Jadi kalau kita tidak tabayyun, inilah prinsip yang luar biasa diberikan Allah kepada umat ini agar terpelihara. Jadi semaju apapun informasi, secanggih apapun, sebebas apapun, orang mukmin itu insya Allah tidak akan pernah jadi korban. Kenapa? Karena mereka punya prinsip tabayyun. Dengar, cek dulu, tanyakan dulu. Kalau tentang pemahaman agama, bukankah di sekitar kita masih banyak ustadz-ustadz, ya, orang alim yang bisa dipercaya, yang memang benar-benar berilmu. Mereka inilah yang kita tanya, ustadz atau tuan guru, Pak Kiai, ajengan, saya dapat informasi seperti ini, mengatasnamakan Islam. Apakah benar informasi seperti itu? Atau saya dengar di berita, apakah benar seperti ini ajaran Islam? Pasti Anda akan dapatkan mana yang benar. Tetapi coba, kalau sekiranya Anda
hanya memelihara apa yang Anda dengar, lalu mempercayai sepenuhnya. Habislah kita menjadi bola permainan orang-orang yang memang memainkan berita. Lalu orang mukmin tidak mau asal terima berita tentang apapun sebelum dia mengeceknya dengan sungguh-sungguh, tahu mana yang benar. Jadi beginilah Allah Ta'ala mengajari orang mukmin. Makanya yang dipanggil tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dengan ayat ini, mari sama-sama kita ikuti perintah atau ajakan Allah ini. Dengar berita, dengar statement, pernyataan ataupun berita apa saja di media, maka jangan Anda terima itu bulat-bulat.